Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuza Mufida dengan NIM 222-11932 dari kelas IAT 4B akan membawakan materi tentang Shahih Ibnu Hibban dan Shahih Ibnu Khuzaimah. Bagian pertama, biografi Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah. Nama lengkap dari Imam Ibnu Hibban adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'ad bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad bin Yazid bin Murrah Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim al-Tamimi al-Busti. Al-Busti disandarkan kepada nama tempat mereka berasal, yaitu Busti, sebuah desa di Khurasan, Afghanistan. At-Tamimi disandarkan kepada nama moyangnya, sebuah kabilah Arab yang terkenal nasabnya. Beliau memiliki kunyah Abu Hatim, lahir di Busti, Afghanistan pada tahun 270 Hijriah, serta wafat pada tahun 354 Hijriah. Nama lengkap dari Imam Ibnu Khuzaimah adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al-Naisaburi. Khuzaimah merupakan nama yang disandarkan kepada kakeknya, maka ia dipanggil sebagai Ibnu Khuzaimah. Beliau juga lahir di Khurasan, Afghanistan, tepatnya di Naisabur pada tahun 223 Hijriah dan wafat pada tahun 311 Hijriah. Beliau disolatkan dan dimakamkan di kamarnya sendiri. Imam Ibnu Hibban lahir dari keluarga yang sangat religius. Hal itu menyebabkan ia menjadi seorang muslim yang taat. Beliau juga mendapat bimbingan langsung tentang dasar-dasar agama dari orang tuanya. Oleh karena itu, tak heran jika sejak dini ia mempelajari berbagai kajian Islam seperti fikih, tafsir, akhlak, sejarah, dan hadis. Imam Ibnu Khuzaimah, ia dikenal sebagai orang yang sangat baik. Banyak orang yang memberikan kesaksian mengenai hal ini. Ia juga dikenal sebagai orang yang berani menyebarkan kebenaran, mengkritik, bahkan mengoreksi sang penguasa, terutama dalam menyebarkan hadis yang keliru. Imam Ibnu Khuzaimah merupakan seorang yang dermawan dan suka bersedekah. Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah keduanya bermazhab Syafi'i. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Ibnu Hibban menuntut ilmu di atas tahun 300 Hijriah, yang dimana usia Ibnu Hibban saat itu sudah 20 tahunan. Walau sedikit terlambat dalam usia untuk menuntut ilmu, ia sungguh-sungguh dalam mengajar ilmu-ilmu yang ingin didapatkannya, dan jarak bukanlah lagi penghalang. Ia mendatangi para guru hingga ke negeri terpencil, kepada pembesar-pembesar ulama untuk mendapatkan sanad. Ibnu Hibban telah menjelajahi 40 lebih negeri-negeri Islam. Guru-guru Ibnu Hibban diantaranya adalah Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna Al-Mausili, Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani, Abu Khalifah Fadl bin Hubab Al-Jumahi Al-Basri, dan lain-lain. Adapun murid Imam Ibnu Hibban diantaranya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Ya'qub Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah Al-Abdi Al-Asfahani, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Ad-Daruqutni, Abu Ali Mansur bin Abdullah bin Khalid bin Ahmad Al-Zuhali Al-Khalidi Al-Harawi, dan masih banyak lagi. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, ia merupakan seseorang yang rajin berkeliling mengunjungi negeri-negeri Islam. Karena rajinnya ia memiliki banyak guru. Di Naisabur ia berguru kepada Muhammad bin Humaid, di Marwa gurunya ada Ali bin Muhammad, lalu di Rai berguru kepada Muhammad bin Marwan. Begitu juga di negara-negara lainnya yang dikunjungi, ia memiliki guru di setiap tempat yang dikunjunginya tersebut. Adapun murid-muridnya yang meriwayatkan hadis darinya diantaranya Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Abu Ali An-Naisaburi, dan Khalair. Imam Ibnu Hibban memiliki karya masyhur seperti Shahih Ibnu Hibban, Ilal Awham Ashab At-Tawarikh, Ilal Hadits Az-Zuhri, Ilal Hadits Malik, Ma khalafa fihi Ats-Tsawri Syu'bah, Ma infarada fihi Ahlu Makkah minas Sunan, Ma inda Syu'bah an Qatadah wa laysa inda Sa'id an Qatadah, dan Gharaib Al-Akhbar. Imam Ibnu Khuzaimah memiliki karya-karya masyhur seperti Shahih Ibnu Khuzaimah dan Kitab At-Tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah memiliki banyak karya, tetapi yang sampai ke tangan umat saat ini hanya 2 saja. Lalu penilaian para ulama terhadap Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu As-Salah memberikan pandangannya terhadap Ibnu Hibban. Beliau mengomentari metodologi Ibnu Hibban ketika mengomentari kitab Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim terlalu memudahkan persyaratan hadis sahih dan menyahihkan sebuah hadis. Dan yang mendekati tasahul Mustadrak Hakim adalah Imam Ibnu Hibban. Sedangkan Ibnu Khuzaimah oleh beberapa ahli hadis termasuk salah seorang yang terkenal sangat longgar dalam menentukan kesahihan hadis. Kemudian kita memasuki materi tentang kitab sahihnya. Yang pertama, kitab Sahih Ibnu Hibban. Nama asli kitab ini adalah Al-Musnadus Sahih ala Taqasim wal Anwa' min ghairi wujud qari'ih fi sanad wala jarhin fi naqalah, yang artinya musnad yang sahih berdasarkan pembagian-pembagian dan jenis-jenis tanpa ada keterputusan dalam sanadnya dan tanpa tetapnya cacat pada orang-orang yang meriwayatkannya. Lalu penyebutannya disingkat menjadi kitab At-Taqasim wal Anwa' yang biasa disebut kitab Sahih Ibnu Hibban.
Isi kitab Sahih Ibnu Hibban terdiri dari 7.495 hadis yang terdiri dari beberapa bab diantaranya wahyu, isra, ilmu, iman, berbuat baik dan kebaikan, dan masih banyak lagi. Imam Ibnu Hibban membuat sistematika sunnah ke dalam bagian-bagian dan setiap bagian mencakup jenis-jenis dan setiap jenis mencakup hadis-hadis. Dia membagi bagian tersebut ke dalam 5 bagian. Yang pertama, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Yang kedua, larangan-larangan yang dilarang Allah bagi hambanya. Yang ketiga, pemberitahuan Allah tentang apa-apa yang perlu diketahui. Yang keempat, sunnah adalah sesuatu yang boleh dikerjakan. Yang kelima, perbuatan-perbuatan Nabi yang hanya dikerjakan oleh beliau. Hadis-hadis dalam Sahih Ibnu Hibban secara umum masih berkisar pada Hasan dan Sahih. Lalu kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Nama asli kitab Sahih Ibnu Khuzaimah adalah Mukhtasar al-Mukhtasar minal Musnadis Sahih an-Nabi SAW, dan penamaan Sahih Ibnu Khuzaimah adalah inisiatif para ulama mutaakhirin. Koleksi hadis Sahih Ibnu Khuzaimah yang manuskripnya berhasil ditemukan dan diterbitkan berjumlah 4 jilid. Tiap jilid dibagi dalam 2 atau 3 bab dan tiap bab terdiri dari beberapa subbab. Penyusunan kitab Sahih ini berdasarkan bab-bab yang berkaitan dengan masalah fikih. Tipe penyusunannya seperti tipe musannaf. Adapun metode penomorannya seperti yang tertera pada layar, dan metode yang digunakan adalah metode imla. Penilaian para ulama terhadap 2 kitab Sahih tersebut. Suyuti berkata bahwa kitab Sahih Ibnu Hibban sistematikanya lebih indah karena tidak sama dengan kitab Al-Abwab dan Al-Musnad. Dari itu dinamakan At-Taqasim wal Anwa. Ia juga memiliki pendapat lain bahwa ia mengalami kesulitan dalam menemukan hadis dalam kitab Ibnu Hibban. Hazimi berkata Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah lebih sahih daripada Al-Mustadrak karya Al-Hakim karena lebih korek dan lebih bersih baik dari segi sanad dan matan darinya. Berakhir sudah penjelasan Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya haturkan terima kasih telah meluangkan waktu menonton video ini.